to Undercover Trader Channel. So di video kali ini gue bakal bahas tentang jam berapa sih entry gitu. Nah mungkin lu pada penasaran tuh kalau gue biasanya ngambil entry itu kapan. Ya sebenarnya ada waktu tertentu guys. Gue nggak bisa sembarangan untuk ngambil entry di jam-jam random, atau mungkin ketika market buka gue langsung entry, nggak gitu. Tapi idealnya ya memang kita butuh yang namanya konfirmasi. Sebelum konfirmasi ya kita perlu bias trade kita dulu ke arah mana gitu, bullish atau bearish, baru ke konfirmasi. Nah sebelum konfirmasi sebenarnya kita ya sebenarnya bagian dari bias trading ya, kita perlu markout dulu atau tandain ya gimana gitu untuk area yang baik, baru kita bisa cari konfirmasi entry di area tersebut. Simpel seperti itu yang biasa gue lakukan, dan itu gue ulang tiap hari terus menerus ya, tiap hari terus menerus, yang mana ya itu jadi kebiasaan, jadi sehingga apa ya, gue nggak melakukan trade yang di luar kebiasaan gue, tapi gue melakukan trade yang sesuai kebiasaan. Kalau ditanya eh, kapan waktu ideal, sebenarnya semua waktu ya ideal, tinggal probability-nya aja Bang. Gitu. Kalau ditanya seperti itu ya semua waktu ideal, kalian mau jam 8 pagi, jam 9 pagi, 10 pagi ya market tetap jalan, ya nggak tutup kecuali Sabtu Minggu ya. Tapi tinggal probabilitas saja gimana caranya ya kita menemukan probabilitas yang tinggi. Setidaknya untuk apa sih mengurangi mengurangi SL, supaya mengurangi risiko dan lain-lain. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang tersebut, dan daripada gue bahas teori-teori, mending gue jelasin apa yang biasa gue lakukan. Nah sebenarnya simple guys, gue tuh lihat sebenarnya dari candle daily seperti ini. Ketika candle misalkan ini kan nggak ada nih, gue replay sini, let's say ini, dan gue coba nebak tuh dari dailynya itu kemungkinan bakal seperti apa dan ke arah mana gitu kan. Oh kita lagi downtrend, ya berarti gue bisa ekspektasi dong kalau candle daily open itu jam 5 ya, jam 5 subuh kita WIB, maka ya gue bisa ekspektasi ketika udah manipulasi ya kita turun lagi. Jadi kebentuklah candle daily yang nah kayak gini contohnya, kan dari open candle daily ya kita bisa lihat gitu, harga tuh biasa kalau mau turun ya cenderung dia naik dulu, baru yang move yang aslinya gitu. Memang kecenderungan seperti itu guys, kalau kalian sadar ya tadi kan. Jadi sebenarnya gue lebih menghindari trading di pagi hari, tapi cenderung ke siang, ke sore. Ini kalau gue ada waktu di siang sampai sore, dan juga yang pastinya favorit gue itu di malam hari. Itu. Pagi hari gue jarang, atau biasa orang sebut association ya. Association, tapi gue lebih ke London session, orang bisa sebut London session di sini. Itu biasa di jam 3 sampai 5. Jadi time window gua itu ada di 2 jam aja. Setelah 2 jam itu nggak ada entrian ataupun setup yang menarik, gua udah cabut dari jam gitu. Karena menurut gua kalau lu mau lebih baik lagi di trading, itu setiap mungkin exit dari market, tapi bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya ya, selama mungkin di market gitu. Nah malam hari biasa gua di New York season. Tadi udah kerekam belum? Season biasa gua di jam, oke ini bisa gue bilang kalian biasa lihat nih di 30 kita atau 73 730 WIB.
Oh ya, yang ini gua sebutin Wita semua ya guys, 3 sampai 5. Kenapa Wita? Ya karena Wita sama dengan JTC Main 4. JTC Main 4 di New York. Jadi sini gua pakai time di New York, New York Local Zone. Dan sini biasa gua jam 9 setelah 8.30 ya intinya. 9 sampai 11 Wita. Gue nggak mau lama-lama di market, jadi ya kalau nggak ada entry atau opportunity ya gue cabut aja gitu. Karena apa guys, karena ya besok juga gue bakal nungguin di jam yang sama gitu, nggak harus gue trek pagi dan lain-lain, karena ya menurut gue agak kurang aja. Dan ini adalah sistem yang udah gue bikin bertahun-tahun gitu, karena gue harus ngikutin sistem. Jadi sebenarnya gue kasih tahu sedikit sini. Ketika candle daily kan open jam 5. Kalau kalian notice sebenarnya biasa dari jam 5 itu kita tuh nggak misal bullish kita nggak langsung bullish gitu, tapi sometimes ada kayak gitu. Tapi ada yang namanya proses manipulasi. Gue bisa bilang proses manipulasi. Kalian juga bisa lihat ya candle daily ini. Lihat candle ini yang terbentuk nggak random guys. Candle week candle ini. Jadi week candle ini kalau mau bullish ya memang kita harus bikin week candle dulu. Baru kita bisa expand atau impulsive move ke atas. Nah, coba gue replay di bagian ini. Dan gue turunin di bagian H1 ya. Nah ini kita tandain dulu week candle ya. Biar kita tahu week candle itu tercipta di jam-jam berapa. Nah biasanya ada contoh di sini. Kalian bisa lihat kita ya retesting kemana gitu kan. Testing ke area support lagi. Ke area demand. Sini jam berapa? Jam 3 sore. Ya dari situ gue bisa turun time frame sebenarnya. Bukan DH1 lagi tapi lebih kecil. Untuk gue bisa buy seperti ini. Otomatis gue bisa hold dan TP di sini kan 1/2 sampai malamnya gitu. Nah jadi nggak ada yang random gitu guys. Nah biasa juga time frame yang gue gunakan tuh time frame besar gitu. Jarang banget gue gunain time frame 1 menit untuk lihat chart secara keseluruhan ya. 1 menit cuman buat apa ya, kan bakal noise lah, bakal bingung, bakal pusing naik pergerakan market karena mungkin terlalu banyak candle yang kalian lihat. Jadi fokusnya ke time frame besar menurut gue. Itu lebih efektif lu gunain buat lu bisa trading lebih bagus lagi. Nah, pertanyaannya, apakah tadi kalian menggunakan sistemnya sama kayak ataupun beda, yang masalah sebenarnya. Tapi yang ingin gue tunjukkan di sini adalah sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kalian tuh punya sistem untuk trade. Sistem itu termasuk apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kayak risk management, terus managing trade dan lain-lain itu termasuk sistem. Tapi di sini adalah sistem entry yang sistem time window trade. Kok penting sih bang gitu kan. Nah apa penting? Ya karena semakin lu lama lihat chart bakal semakin bingung menurut gue. Kenapa bingung ya? Kalian bakal lama banget gitu di chart atau di sesi trade, sehingga seolah-olah harga itu biasa banyak setup yang kalian kira itu adalah setup kalian tapi bukan gitu. Jadi setup yang dibikin-bikin ke setup realnya kayak gitu. Makanya gue biasa batasi di sini di 2 jam, 2 sampai 3 jam lah, 3 jam, karena gue intraday trader juga, bukan trader yang biasa yang swing. Jadi gue biasa exit sebelum jam 12 malam kalau di New York session ya. Kalau di London gue biasa exit di jam 5 sore maksimal banget. Nah jadi gue biasa kalau New York nih, kalian bisa screenshot catat ya. New York biasa gue exit di jam 12 malam. Kalau di London gue biasa exit di jam
5 lah, jam 5 sampai 6. Karena ada peralihan guys, biasa jam 6 sore kita eh, Wita ke jam 7 itu shifting dari London ke New York. London Station ke New York. Jadi gua males nge-horde untuk trade kayak gitu. Saya first actionnya rada aneh. Atau ya yang sekarang terjadi nih. Ini kan gold ya dari tadi turun terus kan, turun terus. Jadi nggak ada kasih kesempatan buat gua masuk di malam. Kenapa ya? Secara logika itu penurunan kita tuh udah berapa ya, dari daily candle tuh udah 300 pip gitu, mau turun sampai mana lagi gitu kan. Jadi gua nggak bisa kapsain gua short secara gamblang, secara aneh di sini buat kayak gini kan, buat short SLW pun besar gitu kan, targetnya nggak sesuai targetnya lah, targetnya mau di mana lagi gitu. Jadi mending gua, jadi kayak gini gua udah tahu, oh dari dalili juga aku bentuk udah candle bearish besar nih. Apakah mungkin masih ada gerakan impulsif lagi buat trade ngambil 100 200 pip? Nah kayak gitu. Jadi logikanya dipakai guys untuk sebelum trade dan juga kalian setelah trade. Nah kejawab ya untuk pertanyaan. Ya sebenarnya gue trading di mana sih ya? Sebenarnya yang untuk tepatnya gue trading di London di New York. Biasa di jam 3 sampai jam 5 untuk London. Dan biasa New York Season jam 9 sampai 11. Oh iya. Oh ya guys, gue juga maksimalin trade gue ya, maksimal entry itu 2 dan risk 2 yang biasa gue pakai itu 0,8 sampai 1% per equity. Nah, mungkin kalian bisa bikin sistem sendiri yang mana itu bakal align dengan atau cocok dengan karakter kalian dan menggunakan itu saran gue selama 30 hari ke depan sehingga kalian punya sistem yang konsisten untuk trading. So di video kali ini itu aja mungkin gue bahas ya. Mungkin gak bahas teknikal tapi ini lebih ke sistem trading dan juga mungkin kalian bisa ikutin ya. Gua nggak nyuruh kalian ikutin tapi mungkin kalian bisa AMD, amati tiru modifikasi kok AMD ATM amati tiru dan modifikasi. So jangan lupa guys untuk like and juga subscribe-nya, bantu gue untuk ngembangin channel ini buat edukasi relatif forex ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian kalau kalian butuh konten request, so bisa-bisa aja. And dari gue itu aja, thank you and see you guys.